Ibu Sutriani. Sutriani Suhaib ya. Ya, Pak. Sutri Ani Suhaib. Suhaib. Ya, pakai H, Pak. Ya, Suhaib. Stambuknya berapa? 1957, Pak. 0057. Ya, Pak. 057 ya. Oke. Iya. Ada lagi penduduk baru? Iya. Oke ya. Bisa dilihat? Ya. Bisa ya? Ya. Ya, oke. Nah, saya lanjutkan. Jadi untuk membuat matriks A0, matriks A1 dan A2, saya ulangi kembali, adalah kita berpatokan dari matriks A. Ya. Dan memperhatikan matriks H. Ya. Jadi matriks A yang kita sebagai pedoman dan memperhatikan matriks H. Untuk A0, maka matriks A kita ambil kembali, tetapi kolom 1 diganti dengan matriks H. Ya. Dan untuk membuat matriks A1, maka matriks A kita ambil, kita masukkan, kemudian kolom 2 diganti dengan H. Dan matriks A2 adalah kita masih berpatokan terus kepada matriks A, dan kolom ketiga diganti dengan H. Ya, seperti itu kira-kira, sehingga dari satu matriks bisa berubah menjadi 4 matriks. Tergantung dari berapa banyak variabel yang akan kita hitung. Kalau variabelnya baru 2 variabel bebas, yaitu X1 dan X2, berarti variabel kita menjadi 3. Ada X1, ada X2, dan ada Y. Ya, sebagai variabel terikat. Berarti menjadi 3. Dengan demikian matriksnya menjadi 3 kali 3. 3 baris dan 3 kolom. Ya. Baris 1, baris 2, baris 3, kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Makanya tertulis di sini A11, itu artinya adalah nilai A baris 1, kolom 1. A12 berarti nilai A baris 1, kolom 2. A13 berarti nilai A baris 1, kolom 3. Dan seterusnya, kalau yang ini berarti adalah nilai A kolom 3, baris 3, kolom 3. Ya, seperti itu kira-kira. Saya lanjut. Ya, ini sebagai contoh. Hasil penelitian ya sudah ditetapkan seperti ini dan nilainya seperti ini. Ya. Nah, sekarang ini kita langsung mau menghitung hasil. Nanti ada pertanyaan, bagaimana Pak mendapatkan angka-angka ini? Nanti kita pelajari di semester 2 dalam metodologi penelitian. Ya. Yang penting sekarang adalah bagaimana angka ini bisa kita hitung. Ya, itu yang paling penting pada metode kuantitatif ini. Nah, nanti bagaimana mendapatkan data ini? Nanti kita akan pelajari di semester 2 di metode penelitian. Ya, jadi tenang saja. Oke, sekarang angkanya sudah ada dari hasil penelitian dan setelah dihitung nilainya maka dimasukkanlah ke dalam bentuk matriks seperti ini. Ya, setelah dipisahkan antara koefisien variabelnya dengan angka-angkanya, maka kita dapatkan seperti ini. 214, itu dari mana 214? Sini 2B0, berarti 2 diambil. Di sini sebenarnya ada angka 1, tetapi tidak ditulis.
Jadi angka 1 tidak perlu ditulis. Jadi sebenarnya di sini ada 1B1, inilah angka 1. Kemudian 4B2, 4. Kemudian sama dengan 16, 16 inilah adalah matriks H. Kemudian 3B0 berarti 3 di sini. Kemudian 2B1 ambil 2. Kemudian ada 1 lagi di sini, 1B2 ya, ambil 1. Kemudian di sini ada 1B0 sebenarnya 1, kemudian 3B1 3, kemudian 3B2 3 ya. Kemudian dipisahkan B0, B1, B2. Kalau kita kalikan 2 kali B0, 2B0, 1 kali B1, 1B1, 4 kali B2, 4B2. Sama saya, ya. Oke. Sekarang kita sudah dapatkan ini adalah matriks A, kita pindahkan ke sini, ini adalah matriks A. Ya. Kemudian perhatikan matriks H. Perhatikan matriks H. Sekarang kita mau mengubah dari matriks A, kita ubah menjadi matriks A0. Ya. Itu patokannya adalah dari matriks A dan memperhatikan matriks H. Ya. Jadi untuk membuat matriks A0, A1, A2, patokannya adalah matriks A dan memperhatikan matriks H. Sekali lagi. Ya. Untuk membuat matriks A0, A1, dan A2, itu sangat tergantung dari atau berpatokan pada matriks A dan memperhatikan matriks H. Ya. Sebagai contoh, untuk mendapatkan matriks A0, maka matriks A kita pindahkan, akan tetapi kolom 1 dari matriks A kita ganti dengan matriks H. Maka masuklah 16, 10, 16. Yang lain sama. Ya. Selanjutnya, untuk A1, maka matriks A, nilai dari matriks A kita ambil, akan tetapi kolom 2 ini kita ganti dengan matriks H. Ya. Jadi kolom 1 sama, kolom 3 sama. Tapi kolom 2 kita ganti dengan matriks H. Ya. Oke. Selanjutnya, untuk matriks A2, ya, untuk matriks A2, maka matriks A kita ambil, akan tetapi kolom 3 kita ganti dengan matriks H. Ya. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa? Bisa ya? Nah, angkat jempol saja kalau ya, supaya bisa saya paham. Bisa. Oke, mantap ya. Bisa. Gunani bisa. Ya, bisa ya. Setidak-tidaknya dibisakan. Bisa-bisakan. Wasma jago guru. Iya. Jago semua. Semua Pak Adis. Bas, Ya, setelah bergabung Winanda. ada penduduk baru, kita absen dulu penduduk baru. Ada jamu. Kita jawab penduduk baru dengan menulis nama. Siapa tadi yang baru? Winda. Winda. Bercanda. Janda cantik. Kembar aja. Mana Winda? Winda. Cantik. Iki, Pak. Winda Winanda. Winda. Iki, Pak. Winda Winanda. Winanda. Oke. Double W. Berapa Kita stambuknya? dapat di akram ini. Bu Winda, berapa stambuknya? 056 Pak. 056. 56. 56. Oke. 056. 6. Oke. Ada lagi penduduk baru? Cuma itu? 056. Siapa? Iki, Pak. Siapa? Itu Iki. 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 Iki piye iki, Pak? Iki Trenggono. Dia pakai Asri, videonya Asri. Iki Akram. Trenggono. Asri Mulawarman juga ya? Asri Asri Mulawarman. Mulawarman. Berapa stambuknya Pak Asri? 131 Pak. 131. Oke. Ya. Ya. Iki Trenggono. Siapa? Iki Trenggono Pak. Oh, belum muncul. Bergabung dia Pak. Saya sama Pak. Tempat Pak kerja. Ahlan di puskesmas. Saya melayani, Pak. Melayani pasien.
Oh, sama dengan Sama Farham. Oh, sama Sama tadi Farham. Pak Dokter ya. Oh, Oh, Pak ini ya. Dokter, iya sama-sama dokter ini Pak. Iya, siapa namanya? Iki Iki, Pak. Tranggono. Vicky. Iki, Iki, Pak. Begini ya. bukan Iki, Iki, Pak. Ya. Iki, IKI. Iki, IKI, Pak. Oh, IKI, IKI. Iki begini. Ikatan Keluarga Islam. Iki loh. Iki Terenggano. Trenggono. Teranggono. Teranggono. Begini ya. Teranggono, Pak. Biar nih. Itu sementara, Pak. Sementara, Pak. Biar Saya beda. pasrah aja. 052, Pak. Teranggono. Lampunya berapa? Trenggono. Lampunya? 52, Pak. 052, Pak. 052. Oke. 52. Oke. 52, Pak. Oke. Ya. Iki Teranggono. Siapa lagi, Pak? Ada lagi penduduk baru? Ya. Oke ya. Kita lanjut. Ya. Ya. Ini Pak Darji belum bagi-bagi kopi nih. Jadi untuk menghitung ini maka dengan mudah kita tinggal menghitung determinannya ya. Jadi semua kita cari determinannya. Determinan A berapa, determinan A0 berapa, determinan A1 berapa, dan determinan A2 berapa. Ya. Dengan demikian, kalau determinannya kita sudah dapat, maka mudah kita mendapatkan berapa nilai B0, berapa nilai B1, dan berapa nilai dari B2. Ya. Jadi untuk mencari determinan sudah paham. Jadi B0 itu adalah determinan A0 dibagi dengan determinan A. B1 adalah determinan A1 dibagi dengan determinan A. Kemudian B2 adalah determinan A2 dibagi dengan determinan A. Ya. Sebagaimana saya jelaskan di pertemuan pertama, kita harus ada untuk memudahkan mengingat bahwa sesungguhnya bagian bawahnya sama saja, yang berubah-ubah adalah bagian atasnya saja. Ya. Oke. Nah, bagaimana menghitung ini? Ya. Nah, seperti ini. Jadi dari matriks tadi bisa kita hitung untuk determinan A itu adalah 2 kali 2 kali 3. Itu dari mana diambil? Ya, dari sini 2 kali 2 kali 3. Ya. Ditambah dengan 1 kali 1 kali 1. Ya. Ditambah dengan 4 kali 3 kali 3. Ya. Dikurangi dengan 1 kali 2 kali 4. Dikurang 3 kali 1 dikali 3. Dikurang 2 kali 1 kali 3. Ya, itu cara untuk mencari determinan. Ya. Sedangkan determinan A0, ya, untuk mencari determinan A0, ya, itu tidak lain adalah 16 kali 2 kali 3. Ya. Kemudian ditambah 1 kali 1 kali 16 ditambah 4 kali 3 kali 10. Rumusnya adalah selalu 3. Ya, jadi harus 3 kali, 3 angka. Jadi kalau ada misalnya berdiri sendiri seperti ini, kasihan 4, tidak ada temannya, carikan teman 2, yang 2. Ya. Kalau dia sendiri, carikan teman yang 2. Yang mana yang 2 adalah 3 dan 10. Ya. Ini cuma 2, berarti sisa dicarikan 1 teman. Yang mana berdiri sendiri? 1 kali 1 kali 16. Ya, selalu 3. Ya. Nah, sama juga dengan ini. 2 kali 10 kali 3 tambah 16 kali 1. Ini baru 2. Berarti mencari yang berdiri sendiri adalah 1. Ya.
Kemudian 4 ini berdiri sendiri, berarti dia mencari pasangan yang 2. 4 dikali 16 kali 3. Ya. Kemudian kurang 1 kali 10 kali 4. Ya, dikurang 3 kali 16, ini baru 2. Berarti dia mencari yang 1 sendiri adalah 3. Ya. Selanjutnya 2 berdiri sendiri sehingga dia harus mencari yang 2. Berarti kali 1 kali 16. Ya. Begitupun juga 2 kali 2 kali 16 ini tidak ada masalah, diagonal ya. Berarti cukup 3. 1 kali 10 baru 2, berarti dia mencari yang sendiri adalah 1. Ya. Kemudian 16 dia sendiri, berarti dia mencari yang 2. 16 kali 3 kali 3. Ya. Kurang 1 kali 2 kali 16. Ya. Kurang 3 kali 1 baru 2, berarti dia mencari yang 16 sendiri. Kemudian 2 ini sendiri 2 kali 10 kali 3. Intinya adalah kita harus selalu diagonal ya. Ini garis diagonal kita harus lurus ya. Sampai di sini bisa dipahami cara mencari determinan? Ada yang belum paham? Angkat tangannya yang belum paham. Ada yang belum paham? Masih agak pusing-pusing sedikit, Pak. Ah, pusing-pusing sedikit. Ya, kalau begitu ambil Paramex. Diulang, Pak, diulang. Ya, saya ulangi ya. Saya ulangi atas permintaannya Ibu Sutriani. Ya. Demi untuk Ibu Sutriani kita ulangi. Nah, misalnya adalah matriks A, kita mau cari determinannya, matriks A. Jadi semua fokus ke matriks A. Ya. Untuk mencari determinannya matriks A, maka mudah saja. Kita selalu berpatokan ke garis diagonal. Diagonal, diagonal. Ini diagonalnya begini ya. Kemudian ini adalah diagonal ke sini, ini. Harus lurus begitu penglihatan kita. Ya. Seakan-akan ini barang sudah ada garisnya. Ya. Maka tinggal kita ikuti garis itu. Ya. Kita mulai dari untuk langkah awal adalah dari kiri atas ke kanan bawah. Dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, diagonal ke sini ya. Maka 2 kali 2 kali 3. Ya. Kemudian ditambah kita naik 1 langkah. Berarti 1 kali 1 cuma 2, berarti dia cari pasangan yang berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri kalau kita garis ini 1 kali 1 dia harus mencari sampai ke sini. Ah, berarti 1. Berarti 1 kali 1 kali 1. Ditambah dengan 4. 4 ini berdiri sendiri, maka dia harus mencari yang 2. Berarti 4 kali 3 kali 3. Ya, bisa dipahami ya? Bisa ya? Insyaallah. Oke. Selanjutnya, pengurangnya dari kiri bawah ke kanan atas. Pengurangnya ya. Jadi 1 kali 2 kali 4 dikurang 3 kali 1 dikali 3. Ya. Dikurangi lagi 2 dikali 1 dikali 3. Nah. Iya. Oke ya. Iya. Ah, bisa mungkin di unmute semua, supaya bisa didengar dengan baik. Mic-nya dimatikan semua supaya bisa didengar. Minta mic-nya semua dimatikan. Nanti kalau mau bicara baru dihidupkan mic-nya. Oke, bisa didengar dengan baik? Bisa? Angkat jempolnya kalau bisa. Bisa didengar? Matikan. Bisa, Pak. Bisa. 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 Oke ya.
Saya lanjutkan. Nah, dari situ maka nilai-nilainya kita sudah dapatkan. Ya, jadi ini 2 kali 2 dan seterusnya. Ya, maka nilainya adalah 26. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ini A0 adalah 26, kemudian A1 adalah 52 dan A2 adalah 76. Ya. Kemudian kalau kita sudah dapatkan seperti itu, maka dengan mudah kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Ya. Rumusnya adalah B0 itu sama dengan determinan A0 dibagi dengan determinan A. Sedangkan determinan A0 kita dapatkan tadi 26. Ya. Sehingga ini ditulis 26, kemudian determinan A0 juga 26, determinan A juga 26, berarti 26 bagi 26 sama dengan 1. Kemudian determinan A1 adalah 52, kita tinggal masukkan. Kemudian determinan A adalah 26, sama dengan 2. Kemudian determinan A2 76, dan determinan A adalah 26. Sehingga nilainya sama dengan 3. Nah, dari situ kita dapatkan sehingga persamaannya menjadi, ya berdasarkan hasil perhitungan, maka persamaan rekursinya menjadi Y sama dengan 1, B0-nya 1, B2-nya, B1-nya adalah 2, dan B2-nya adalah 3. Jadi, Y sama dengan 1 tambah 2X1. Kenapa tambah? Karena nilainya tadi positif. Ya. Tidak ada tadi nilai yang negatif. Jadi semua positif. Positif 1, positif 2, positif 3. Ya. Nah, sehingga dengan demikian, ya, bisa kita langsung tulis positif semua. Nah, ini. Jadi Y sama dengan 1 tambah 2X1 tambah 3X2. Ya. Sehingga kalau ini kita masukkan, di mana nilai B1-nya adalah 2 dan nilai B2-nya adalah 3, maka model akhir kita akan seperti ini. Ya. Model akhirnya kita bisa mengatakan bahwa tingkat pendidikan itu berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan. Sesuai dengan teori awal. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat pendidikannya seseorang, kualitas pelayanannya akan semakin baik. Ini searah ya. Sebaliknya, kalau tingkat pendidikannya rendah, maka kualitas layanannya juga akan rendah. Ini searah ya, positif. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah pengalaman. Jadi semakin berpengalaman seseorang, maka kualitas layanannya juga semakin baik. Ini juga searah, ya, karena dia positif. Begitupun juga kalau pengalamannya rendah, maka kualitas layanannya juga akan rendah. Ya, itu searah, ya, positif. Ya, sehingga rumusnya seperti ini tadi, interpretasinya adalah seperti itu, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas layanan. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka kualitas layanannya semakin baik. Besarnya pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas layanan itu sebesar 2. Ya. Besarnya pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas layanan adalah sebesar 2. Ya. Yang kedua, pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan, sehingga semakin tinggi pengalamannya atau semakin berpengalaman seseorang, maka kualitas layanannya semakin baik. Besarnya pengaruh pengalaman terhadap kualitas layanan adalah sebesar 3. Ya. Seperti itu kira-kira cara kita menginterpretasi. Ya. Jadi walaupun kita tidak paham bagaimana mencari angka-angka ini, akan tetapi kita paham ya bagaimana interpretasinya, ya, sehingga dengan mudah kita memberi makna, ya. Karena yang paling penting adalah memberi makna. Apa gunanya kita bisa menghitung tapi tidak bisa memberi makna? Itu tidak ada gunanya, ya. Tapi walaupun kita tidak bisa menghitung tapi kita bisa memberi makna, itu yang paling penting, ya. Jadi maknanya yang paling penting, ya. Maknanya apa angka-angka itu yang harus kita pahami.
Ya. Bagaimana menghitungnya itu masalah yang kedua. Kalau kita tidak bisa hitung, kita bisa minta tolong sama orang ya untuk dihitungkan. Ya, kurang lebih seperti ini kira-kira model kita ya. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya silahkan dihidupkan mic-nya. Pak, Iya, silahkan Ibu Sutriani. Pak, gimana kalau misalkan hasil perhitungannya di sini ada salah satunya yang 3 itu ada yang minus, Pak. Iya. Apakah dia plus juga di sini atau enggak? Iya. Jadi hasil perhitungan kita itu mempengaruhi persamaan regresinya. Iya. Taruhlah misalnya ya ini contoh saja. Misalnya di sini adalah negatif, B1 yang negatif, ya. Artinya mungkin salah satu kalau B1 negatif berarti di sini adalah nih min 25 kita dapatkan. Ya. Berarti kalau min 25 di sini maka masuk di sini min 25 maka hasilnya adalah min 2. Iya, Bu ya? Min 2. Dengan demikian maka di sini berubah menjadi negatif di sini. Maaf. Di sini menjadi negatif. Maka interpretasi kita berbeda. Artinya apa? Bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kualitas layanan. Sehingga semakin tinggi tingkat pendidikannya, kualitas layanannya semakin menurun. Itu interpretasinya. Tinggal nanti kalau kita misalnya penelitiannya S1 sampai di situ sudah cukup. Bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kualitas pelayanan. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, kualitas layanannya semakin turun. Kalau S1 sampai di situ penjelasannya cukup. Tapi kalau kita S2 harus ditambahkan penjelasannya. Kenapa seperti itu? Ya. Jadi kenapa seperti itu? Ya. Maka kita cari tahu ya, kenapa tingkat pendidikan itu berpengaruh negatif seandainya dia berpengaruh negatif ya. Seperti itu. Nanti kita di semester 2 kita perdalam ya bagaimana kalau kita mau menjelaskan seperti itu ya. Ini adalah positif ya. Cuma pertanyaan tadi kalau negatif bagaimana? Iya. Iya, silakan. Pak, jadi intinya di sini kalau misalkan ada salah satu yang negatif, berarti negatif di sini, Pak. Iya. Kalau ada salah satu negatif hasil yang kita dapatkan tadi, pasti ujung-ujungnya adalah nilainya sini ada yang negatif kan? Nilai negatif itu kita teruskan masuk ke dalam persamaan. Jadi tanda ini dipengaruhi oleh tanda yang ada di sini. Kalau dia positif semua, kebetulan ini adalah positif semua, maka kita persamaannya adalah positif semua. Oke? Oh, iya. Iya. Tapi kalau misalnya seandainya ada negatif di sini, misalnya negatif 2, maka negatif 2 berarti kan negatif 2 itu negatifnya akan masuk sampai di sini, harus negatif di sini. Ya, seperti itu. Iya. Kebetulan kita hasilnya adalah positif ya. Oke ya. Ini contoh lain ya yang kebetulan juga dia positif tapi angkanya ya. Oke ya. Ini contoh lain kalau misalnya di utak-atik ya ternyata nilainya negatif. Maka harus kita tulis negatif di sini. Ya. Maka kalau begini hasilnya berarti tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kualitas layanan. Ya. Seperti itu kira-kira. Ya. Oke ya. Saya lanjutkan. Sekarang adalah kita masuk ke materi ini ya. Ada sebuah soal ya atau ada sebuah kasus di mana hasil data 10 rumah tangga, pengeluaran 10 rumah tangga. Datanya seperti ini pengeluarannya setelah diadakan survei
Rumah tangga pertama, ya 40 menit kedua, sisa 9 menit lagi ya. Jadi setelah 9 menit mati, nanti saya sambung lagi satu kali. Oke ya. Nah, jadi ini adalah 10 rumah tangga yang disurvei. Jadi survei pertama, ya rumah tangga pertama dia mengatakan pendapatan rumah tangga pembelian rumah tangga, pembelian barang tahan lama yang dilakukan 23. Kemudian X1-nya adalah pendapatannya adalah 10, ini dalam ribuan. Kemudian jumlah anggota keluarganya 3. Nah, inilah semua data dari 10 rumah tangga tersebut, yaitu rumah tangga pertama, rumah tangga kedua, dan seterusnya sampai 10 rumah tangga. Ya. Kemudian ini kita bisa hitung dengan manual, dan juga bisa kita hitung dengan menggunakan SPSS, sebagaimana yang saya sampaikan di awal pertemuan kita, supaya untuk bisa di download atau diinstal di laptopnya ya. Nah, saya akan memperlihatkan bagaimana menggunakan SPSS yang software ya. Nah, ini terlebih dahulu data ini kita copy masuk ke dalam Excel ya. Jadi data kita masukkan di Excel ya. Jadi saya masukkan di sini. Ini adalah data kita. Kebetulan ada Excel terbuka ya. Jadi di sini adalah Y, ini adalah X1, harus diingat itu ya. Dia kolom 2 adalah X1, kolom 3 adalah X2 ya. Y ini adalah pembelian barang tahan lama, X1 adalah pendapatan, X2 adalah jumlah anggota keluarga. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan buka software kita, yaitu dengan menggunakan SPSS. Ini saya menggunakan SPSS versi 23. Kita klik 2 kali. Nah, setelah diklik 2 kali akan terbuka menu untuk SPSS. Ada mungkin teman-teman yang sudah pernah menggunakan ini, ya silahkan dilihat saja untuk mengulangi kembali, dan yang belum diperhatikan bagaimana kita menggunakan SPSS ini. Ini adalah software, ya. Setelah terbuka software kita seperti ini, ya, terbuka ada 2 tempat kerja kita. Yang pertama adalah data view, yang kedua adalah variable view, ya. Ada data view, ada variable view. Ini jelas ya, bisa dilihat? Bisa? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Yang pertama adalah data view, yang kedua adalah variable view. Data view adalah tempat untuk memasukkan data-data kita. Dan variable view adalah tempatnya untuk mengedit apa nama-nama dari variabel itu. Dan sehubungan dengan variabel itu. Sebagai contoh, saya ambil tadi, ya saya copy lagi kembali untuk saya masukkan. Jadi ada 2 cara untuk memasukkan ke SPSS. Bisa dengan copy, bisa dengan menggunakan langsung dipanggil saja. Tapi yang kali ini saya ingin memperlihatkan bagaimana kalau kita menggunakan copy. Nah, kita masukkan ke data view. Masukkan di sini, kemudian bisa Ctrl V, bisa juga paste. Nah, data kita sudah masuk di SPSS. Ya. Selanjutnya, kalau data kita sudah masuk di SPSS, di data view, sekarang kita mau mengedit apa nama variabel tersebut. Ya. Jadi nama variabelnya yang pertama adalah Y, kolom pertama tadi Y ya. Y. Kolom kedua adalah X1, kolom ketiga adalah X2. Oke ya. Nah, kita lihat kembali data view sudah berubah. Jadi sini adalah Y, di sini X1, di sini adalah X2. Sekarang kita mau hilangkan angka di belakang koma supaya tidak terlalu ribet kelihatan. Maka kita mau mengedit lagi kembali, kita masuk di variable view. Variable view itu kita lihat di sini ada desimal, kita tinggal nolkan. Nolkan semua, nolkan.
nolkan, maka setelah kita lihat ini angka di belakang koma sudah hilang. Ya. Angka di belakang koma sudah hilang. Nah, selanjutnya kita mau memberi nama tadi. Y itu adalah pembelian barang tahan lama. Nah, kita tinggal ketik saja. Kemudian X1 itu adalah pendapatan per minggu. Per minggu. Ya, ini dalam rupiah ya. Ini dalam rupiah. Kemudian selanjutnya adalah jumlah anggota keluarga. Ya. Sudah selesai, ya. Maka sekarang tinggal kita menganalisis. Di atas sini ada banyak toolbar yang kita bisa manfaatkan, ya. Tapi untuk kali ini saya cuma mengajarkan satu, yaitu analyze. Ya. Jadi ada analyze, kita klik analyze. Setelah kita klik analyze, dia akan terbuka banyak sekali item-item yang bisa kita manfaatkan. Tapi yang saya mau gunakan adalah cuma regresi. Ya, regression. Setelah dilihat regression, kita ke kanan, lihat adalah linear. Ya. Kita tindis linear. Ya, akan keluar menu seperti ini. Setelah keluar menunya seperti ini, maka tinggal kita masukkan sesuai dengan jenis variabelnya. Nah, pembelian barang tahan lama itu adalah dependen, variabel terikat. Maka kita masukkan di sini. Tinggal sentuh ini, yang kecil-kecil ini. Ya, ini kalau barang yang kecil ini tidak disentuh, tidak bisa masuk ini. Ya, jadi kita sentuh saja, tak, masuk. Ya. Nah, kemudian selanjutnya dua variabel ini adalah independen, variabel bebas. Ya, kita tinggal klik. Ya, kemudian masukkan. Sudah masuk. Ya. Sekarang tinggal kita okekan. Kalau kita okekan, nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Ya, inilah hasilnya. Ada 4 tabel yang kita hasilkan. Tetapi yang paling penting kita analisis adalah 3 tabel ini. Model summary, ANOVA, dan coefficient. Ya. Jadi 3 tabel ini yang penting. Ya. Karena ini waktu saya ingin memulai dari tabel ketiga, tabel keempat, tabel coefficient. Ya. Tabel coefficient ini gunanya adalah untuk melihat pengaruh secara parsial. Biasa disebut dengan uji T. Ya, ini uji T. Ada T di sini, T kecil. Jadi kalau kita berbicara tentang uji T, maka yang ada di kepala kita berarti sekarang saya mau menguji secara parsial, satu-satu. Yaitu X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Berarti satu-satu kan? Parsial. Ya. Jadi setiap orang mengatakan uji T berarti uji secara parsial. Ya, dalam regresi ya, dalam regresi. Berarti kalau kita berbicara uji T dalam regresi, maka itu yang kita bicarakan adalah uji secara parsial, secara sendiri-sendiri. Kalau 2 variabel bebasnya, maka variabel 1 terhadap Y dan variabel kedua terhadap Y. Itu satu-satu kita uji. Kita perhatikan. Ya. Untuk pendapatan per minggu, ya, pendapatan per minggu, itu kita dapatkan nilainya 2,49. 2,49 ini kalau kita jadikan 2 angka di belakang koma berarti 2,50. 2,50 ya. Kemudian yang paling penting diperhatikan adalah signifikansinya. Ini signifikansi. Ya. Kalau nilai signifikansinya di bawah 0,05, ya, jadi 0,05 berarti 5%, maka itu dikatakan signifikan. Ya. Tapi kalau dia di atasnya 0,05 dikatakan tidak signifikan. Kebetulan pendapatan per minggu adalah 0,009, berarti dia di bawah 0,05 maka dikatakan signifikan.
Sedangkan jumlah anggota keluarga di atasnya